Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah nur, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa melaksanakan berjamaah salat zuhur tepat pada waktunya. Dalam Islam ada dari Nabi mengatakan, pertama, ayul Islam khairun. Manakah Islam yang baik? Orang Islam baik itu. Yang kedua ada pertanyaan, ayul a'mal afdal. Manakah amal yang paling utama? Pertama ditanyakan ayul Islam khairun. Orang Islam yang bagus itu yang baik itu bagaimana? Yaitu dua hal, tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Pertama, memberi makan. Jadi mengentaskan kemiskinan itu termasuk Islamnya bagus. Jadi baik itu individu maupun jamaah maupun itu pemerintah. Tut'imut ta'am, mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, taqra'us salam, kepada yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Artinya kita menanamkan persaudaraan, musyawarah. Itu Islamnya bagus. Kebagusan Islam tadi ternyata pertama, baik itu individu, organisasi maupun pemerintah selalu memperhatikan bagaimana rakyat ini atau saudara kita itu jangan sampai kelaparan. Jadi kalau ada satu perkumpulan bahkan di RT, RW itu kalau memang memikirkan tetangganya itu bagus. Tidak hanya menunggu pas pembagian zakat, tetapi memang ada satu kondisi di mana kondisi pemerintahan yang terkecil di RT itu juga bagus, dan ini sangat mengagumkan. Yang kedua, Nabi menanya, ada sahabat tanya, ayul a'mal afdol. Amal apa yang paling afdol, paling utama? Kalau tadi Islam bagian yang baik, sekarang amal apa yang utama? Kita sebagai orang Islam, amal yang paling utama adalah menjalankan sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Dan sholat adalah satu bukti utama kita sebagai hamba. Maka tidak heran kalau pertama kali nanti yang diperiksa adalah awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-shalah. In sholahat aflaha. Pertama yang dihisab itu adalah salat kita. Karena itu satu ibadah yang tidak pandang kondisi, terutama bagi yang laki-laki, adalah masalah salat. Baik dalam kondisi sakit, dalam kondisi bepergian, yang kemudian diberikan rukhsah bagi yang sakit, yang bepergian, baik bisa di jamak maupun di qashar. Tapi hampir tidak bisa ditinggalkan. Berlain dengan puasa bisa diqadha, tapi khusus untuk sholat ini dalam kondisi sakit pun kita bisa menjalankan. Walaupun dengan duduk, kalau tidak duduk dengan berbaring. Ya. Inilah mengenai pertama, as-sholatu ala waktiha.
Yang kedua birrul walidain, summa ayu atau birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga pada suatu hadis memang disebutkan berbakti pada kedua orang tua itu pertama diutamakan pada ibunya, walaupun semuanya wajib kita bakteni, tetapi ada satu hadis yang sangat memperhatikan pada kita sekalian, mengingatkan sebagai putra-putranya. Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi kalau kamu punya dua orang tua, baik salah satunya ibu muda atau duanya, apalagi kedua-duanya, kamu tidak bisa berbakti. Jadi kalau kamu hidup kok tidak berbakti pada orang tua, itu kamu sangat rugi hidupmu. Bahkan apalagi kalau sampai ngukul kewalidan. Jadi karena tidak berbakti pada orang tua itu juga bisa menyebabkan tidak masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau bisa berkeluarga, kadang-kadang antara ibu dan istri, kadang-kadang istri sok curiga kalau suaminya itu menghormati ibunya, karena kadang-kadang juga memberikan. Oleh karena itu juga istri juga harus paham kalau masih punya orang tua, baik dari pihak istri maupun di pihak suami, tentunya harus kita masing-masing usuk bisa mengingatkan. Jadi harus mengingatkan kalau istrinya pamit untuk ke orang tuanya, ya syukur bersama-sama, paling tidak harus diberi kesempatan untuk bisa berbakti pada orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, istri kalau suaminya masih punya orang tua juga bagaimana untuk bisa melaksanakan kebaktian pada dua orang tua. Karena itu Islam sangat memberikan solusi yang bagus. Bagaimana kalau sewaktu hidupnya kita juga belum mampu, sehingga belum sempat berbuat baik pada orang tuanya, membantu dan sebagainya, maka Nabi memberikan petunjuk, walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita tetap bisa berbakti pada orang tua. Kita bisa beramal atas nama orang tua kita, paling tidak setiap hari kita mendoakan. Jadi setiap habis sholat tidak lupa. Bahkan ada ulama muslim mengatakan, kalau kamu doakan wong tuamu penglima, dianggap durhaka. Jadi kamu mendoakan ya kapan ingat doakan. Ya doanya sudah ditunkan, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi yang pertama sholat tepat pada waktu, kedua berbakti pada orang tua, dan paling bagus kalau kita berjamaah. Yang ketiga apa? Summa ayu, itu al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, yaitu ayul amal afdhal tadi, amalan utama dalam kehidupan kita umat Islam khususnya, yaitu pertama menjalankan kewajiban hablum minallah, sholat tadi, kemudian kepada orang tua, dan ketiga berjuang di jalan Allah. Apa yang bisa kita lakukan, baik bisa dengan lisan kita, dengan doa kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, masing-masing diberikan kesempatan. Bisa juga yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang dengan doa ya dengan doanya. Walaupun itu ataful iman, tapi yang jelas setiap muslim diberikan kesempatan untuk bisa amal yang utama. Jadi tidak pandang aku miskin kok, enggak, masih tetap. Sehingga ada ulama mengingatkan, paling tidak kamu dengan umat Islam pertama mohonkan ampun, Allah maghfir umat Muhammad. Yang kedua, Allah marham, kasihanilah umat Muhammad. Allah aslih, baguskanlah umat Muhammad. Allah barik umat Muhammad.
ada mendoakan, mengasihi ini, memperbaiki aslih dan memberkahi. Allah memberikan berkah. Allah mafir, Allah marham, Allah aslih, Allah barik. Jadi di samping kita dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan harta, syukur seperti Abu Bakar. Abu Bakar terkenal, hampir semuanya bisa, ya dengan ilmunya, ya dengan hartanya, ya dengan doanya. Tetapi tidak tertutup, masing-masing punya andil untuk amal yang utama tadi, khususnya jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kami kira itu mudah-mudahan kita bisa melakukan. Pertama, amal yang utama adalah sholat, as-sholatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Dan yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah. Dan khususnya kalau kita menjadi orang Islam yang baik, maka kita punya andil tut'imat ta'am, bisa membantu yang miskin, memberi makan. Dan yang kedua, memperbanyak persaudaraan, sehingga Nabi ngendika memberikan salam kepada yang kau kenal maupun yang tidak kamu kenal. Demikian keutamaan Islam ini, mari kita masing-masing bisa menjalankan dalam kondisi apapun sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.